Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran, amma ba'du. Jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh jamaah Masjid Al-Hikmah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis khutbah Jumat yang kemarin ya. Ingatnya jamaah Jumat kan. Alhamdulillah kita bersyukur sama Allah masih diberikan kesempatan untuk belajar kembali. Ya, insyaallah kita akan belajar tentang fikih puasa sebagai ikhtiar ya. Sebagai niat kebaikan. Nah, ini yang jadi titik penting ketika kita doa sama Allah untuk disampaikan ke bulan Ramadan, jangan lupa ada niat baiknya. Allahumma balighna Ramadan buat apa? Buat beribadah. Dan tentunya ketika kita beribadah perlu tahu tata caranya. Maka di antara bentuk doa kita sama Allah, niat baik kita nanti untuk disampaikan di bulan Ramadan adalah kita belajar tentang fikih puasa. Nah, barakallahu fikum. Karena antum tahu sendiri ya, kalau misalnya ada seorang yang berpuasa lalu melakukan pembatal puasa, tapi dia nggak tahu itu membatalkan puasa, puasanya batal nggak? Puasanya batal nggak? Kemarin kita udah tulis tentang al-uzru bil jahli. Ada yang masih ingat? Uzur tentang nggak tahu. Gimana nih, pada hilang semua nih. Antum kalau mau murojaah bisa lihat di ini ya, di YouTube ya, bisa dilihat di situ. Jadi para ulama berkata bahwa orang yang dapat uzur karena enggak tahu itu cuma ada dua kriterianya. Nah, ulang lagi nih, padahal antum kalau lihat video sebelumnya ada. Yang dapat uzur cuma dua. Yang pertama adalah orang yang baru masuk Islam. Ya, baru pertama kali masuk Islam, masih di masa-masa belajar agama Islam. Lalu yang kedua adalah seseorang yang jauh dari ahli ilmu. Contohnya orang yang tinggal di desa pelosok, nggak ada orang yang bisa nuntut ilmu di situ. Nah, kalau zaman sekarang teknologi sudah macam-macam. Antum buka Facebook isinya ceramah semua. Dan itu hujah bagi antum. Hujah bagi antum. Kenapa antum nggak mau menuntut ilmu kayak gitu? Karena hukum menuntut ilmu sendiri adalah apa? Fardu ain. Ana sering ulang-ulang ini. Nah, jadi muskilahnya di sini. Antum kalau puasa melakukan pembatal, sedangkan antum nggak tahu, tetap batal puasanya. Karena uzur bil jahl itu cuma dua tadi kriteria tadi. Barakallahu fikum. Makanya di zaman-zaman fitnah ini kita harus tetap lebih semangat lagi dalam belajar menuntut ilmu. Terutama belajar nuntut ilmu yang kayak gini, nuntut ilmu yang sifatnya ilmiah. Karena ilmu itu ada, yang pertama ada ilmiah yang tentang ini ilmu ini, ada yang tentang rohaniyah yang ngebahas tentang rohani motivasi. Nah, kebanyakan kita salah dalam perspektif belajar itu sendiri. Yang namanya belajar bagi dia itu, mohon maaf nih, seperti safari dakwah misalnya. Dia ke sana, yang namanya ustadz-ustadz dari luar kota datang ke kota antum, itu cuman buat refreshing. Ustadz ini nggak ngasih ilmu yang pokok, nggak, cuman rohani aja buat motivasi antum, biar antum nggak bosen. Sedangkan ilmiah harus belajar, mau capek, mau mengkerutkan dahi, mau nulis, mau mendengarkan, itu namanya belajar ilmiah. Mafhum? Nah, ternyata yang ilmiah ini yang kurang laku di zaman sekarang, karena kaum muslimin banyak senang sama pelajaran-pelajaran, ceramah-ceramah yang lucu, yang romantis-romantis. Ketika hatiku terluka, ketika yang galau-galau bawaannya, wah rahat nih Masya Allah, langsung datang. Tapi kalau ilmiah, jarang. Padahal ini yang muskilah justru. Insya Allah ya. Jadi kita harus lebih lagi semangat. Apalagi sekarang bulan Ramadan, sebentar lagi bulan Ramadan, kebiasaan para salaf itu mengulang-ulang pelajaran untuk dipakai di kesempatan momen agama Islam. Jadi kalau misalnya besok ya, seperti sekarang kan nisfu Sya'ban ya. Nisfu Sya'ban, setengah Sya'ban. Apa yang perlu kita pelajari tentang momen ini?
Nanti ada Idul Fitri, apa momen yang harus kita pelajari untuk menghadapi Idul Fitri. Nanti ada Idul Adha dan seterusnya. Harus terus belajar. Barakallahu fikum. Sekarang kita teruskan pembelajaran kita di kitab Fathul Qarib Al-Mujib. Ini adalah syarah atau penjelasan dari matan Abu Syuja' dari madhab Imam Asy-Syafi'i, ya, madhab Syafi'iyah. Kemarin kita udah sampai di tentang pembatal puasa. Coba jamaah, anak pengen tanya, pelajaran kemarin apa yang paling membuat antum bingung? Jangan-jangan semuanya lagi. Yang paling membuat bingung apa? Kemarin ada yang bilang, ana bingung di masalah at-ta'yin, masalah niat. Niat di madhab Syafi'i harus ada at-ta'yin. At-ta'yin itu artinya menentukan apa yang mau kita lakukan. Ibadahnya itu apa? Seperti contohnya puasa, berarti puasa Ramadan. Ta'yin, puasanya puasa apa? Puasa Ramadan. Lalu disebutkan ini puasa Ramadan wajib apa? Sunnah. Jelas puasa Ramadan wajib. Dan disebutkan niatnya itu harus diucapkan atau diniatkan apa? Diniatkan sebelum apa? Fajar. Nah, ternyata kemarin di buku ini ya, sang penulis bilang bahwa niat yang paling sempurna adalah ketika seseorang berkata di hatinya. Niat di sini di hati ya, bukan diucapkan. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi Ramadan. Saya berniat puasa besok, kan niatnya malam, berarti niat puasa besok. An ada'i fardhi Ramadan, sebagai ada. Ada itu lawan kata dari qadha. Antum tahu qadha? Qadha Ramadan. Qadha itu adalah melakukan ibadah di luar waktu ibadah itu. Paham ya? Kalau ada berarti melakukan ibadah pada waktu ibadah itu. Seperti kalau qadha Ramadan berarti di luar Ramadan kan? Seperti itu. Jadi saya berniat puasa besok Ramadan adaan. Artinya pada waktunya seperti itu. Nah ini kata nawaitu shauma ghadin ini bukan plek harus kayak gitu antum. Enggak. Dan enggak harus pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa, dan bukan diucapkan, dan bukan di hati pun ngomong misalnya, nawaitu shauma ghadin, di hati pun bukan. Maksud ini apa maksudnya? Maksudnya adalah antum harus punya pemikiran, harus ada niatan di hati antum bahwa besok saya mau puasa Ramadan, kayak gitu aja udah selesai. Seperti kalau lagi sholat, antum sholat berdiri, mau sholat asar, yang penting antum tahu nih, antum nih lagi sholat asar dan sholat asarnya wajib, udah itu aja. Bukan harus bilang nawaitu dan sebagainya macamnya. Ini cuman sebagai fasilitas aja buat memudahkan antum. Nggak harus diucapkan dan nggak harus pakai bahasa Arab. Mafhum insyaallah. Karena nggak ada dalilnya sama sekali mengucapkan. Bahkan dalil untuk bilang nawaitunya aja nggak ada. Nawaitu shauma ghadin sebagainya macam. Yang doif aja nggak ada. Nggak ada yang. Jadi ini sebagai fasilitas aja, gitu, paham ya insyaallah. Kemarin juga kita sudah membahas tentang beberapa pembatal puasa. Ini ada sekitar 10 pembatal puasa. Yang pertama adalah segala sesuatu yang masuk ke jauf. Ada di episode sebelumnya, antum bisa lihat jauf itu apa. Lalu yang ketiga, yang pertama kedua itu jadi sesuatu yang jauf yang terbuka dan tertutup. Lalu yang ketiga, al-huknah fi ahadis sabilain, masuknya sesuatu ke kubul atau dubur. Kemarin kita bahas ya, seperti mohon maaf obat yang dimasukin ke dubur kayak obat diare atau yang ke kantung kemih seperti itu. Lalu yang keempat adalah al-qai'u amdan, muntah dengan sengaja. Kita katakan muntah dengan sengaja ini walaupun dengan fasilitas apapun. Mau dimasukin atau mungkin antum sengaja ngelihat apa misalnya antum muntah tuh, ngelihat ada usus, apa jeroan, muntah, sengaja batal. Dan itu juga kurang kerjaan yang ngapain buat kayak gitu. Kita masuk ke pembatal yang kelima. Kita baca matannya dulu ya. Kata matannya, wal wat'u amdan fil farji. Pembatal yang selanjutnya yang kelima adalah al wat'u fil farji amdan, yaitu berhubungan seksual dengan sengaja. Dan ini ijma' para ulama jelas ya. Kalau orang sudah berhubungan seksual maka batal dengan ijma' para ulama. Fala yuftiru shaimu bil jima'i nasian. Nah, di sini antum harus tahu kata sengaja. Berarti lawan kata sengaja apa? Enggak sengaja. Kalau ada orang yang berhubungan seksual, seorang suami sama istri, enggak sengaja artinya lupa. Nah, kemarin kita udah bahas bahwa mungkin aja itu terjadi. Misalnya lagi tidur siang bersama misalnya,
tahu-tahu berhubungan seksual dan dua-duanya lupa. Walaupun kayaknya jarang ya. Biasanya kalau ada satu yang lupa, satunya ingat. Suaminya lupa, istrinya ingat, atau istrinya lupa, suaminya ingat. Tapi ini dua-duanya bisa lupa. Bisa jadi, ya kan. Makanya fikih itu kayak gitu, jamaah. Fikih itu membahas semua kemungkinan. Karena takutnya kalau terjadi nggak tahu hukumnya gimana, mau nanya ke siapa. Makanya para ulama tuh ngebahas kemungkinan sebanyak mungkin. Walaupun kira-kira nggak mungkin juga gitu kan. Taib. Fala yuftiru shaim bil jima' nasiyan, maka nggak batal kalau nasiyan, kalau lupa. Taib, berarti syarat yang membatalkan itu yang pertama aliman, harus tahu. Yang kedua amidan, sengaja. Lalu yang ketiga dzakiron, ingat. Mengetahui hukumnya berarti hukum jima ini batal. Lalu tadi amidan, sengaja, dan ingat. Nggak lupa, itu syaratnya harus batal. Kalau lupa atau dari 3 syarat ini nggak kena berarti nggak batal. Lalu yang keenam, pembatal yang keenam, kata di matannya berkata wal inzalu an mubasyaratin. Inzal artinya keluarnya mani. Inzal an mubasyaratin, keluar mani dari sebab mubasyarah. Mubasyarah itu artinya kulit dengan kulit. Apapun itu. Tapi kita baca penjelasannya. Al-inzal wa huwa khurujul mani. Inzal itu adalah keluarnya air mani. An mubasyaratin bila jima', dengan kulit tapi tanpa jima'. Maksudnya apa? Muharraman, hukumnya haram, ka ikhrajihi biyadihi, sebagaimana contohnya mengeluarkan mani dengan tangannya. Tapi ini anak akan membahas tentang hukum inzal. Inzal itu ada 4 ya. Tep. Inzal tadi apa? Keluar mani. Ada 4. Yang pertama kita katakan apa? Istimna, onani ya, atau masturbasi. Onani lah kita tulis. Sedangkan onani ini ada 2. Ada yang halal, ada yang haram. Kalau yang halal sama istri ya. Kalau yang haram sendiri. Ini dua-duanya membatalkan puasa nggak? Batal, sudah jelas. Yang kedua, dengan menyentuh atau mencium. Gimana kira-kira batal nggak ini? Tadi kita katakan kata an mubasyarah, kulit dengan kulit. Berarti kalau misalnya menyentuhnya, jadi menyentuh tapi keluar mani, gitu ya. Kalau misalnya mubasyarah langsung dengan kulit, maka apa? Batal. Tapi kalau ghairu mubasyarah, misalnya antum megangnya atau menciumnya apa? Kalau nggak langsung pakai kulit, berarti pakai baju misalnya di kain misalnya, maka ini tidak batal. Mafhum insyaallah ya. Lalu posisi yang ketiga, ini ada orang yang keluar mani dengan hanya melihat atau berpikir. Gimana nih kira-kira? Jadi dia mikir aja, cuman mikir atau melihat langsung keluar mani. Batal nggak kira-kira puasanya? Dan ini subhanallah ada orang seperti ini. Ana pernah diceritakan sama seorang guru karena dia bilang bahwa saya punya teman kayak gitu. Di Madinah sana dia cuman ngelihat tangan wanita langsung keluar mani. Terus gimana itu? Perhatikan. Ada 2. Ini kemungkinan ada 2. Yang pertama kalau sering. Maksudnya sering kalau dia tahu. Kalau misalnya dia mikir bakal keluar mani. Atau kalau dia ngelihat bakal keluar mani. Jadi sering. Lalu dia ngelihat dengan sengaja. Lalu dia mikir dengan sengaja. Maka apa hukumnya? Batal. Tapi kalau tidak sering, maka tidak
Tidak batal. Ini insya Allah. Lalu yang keempat, keluarnya mani apalagi kemungkinannya? Yang belum disebut. Mimpi basah. Mimpi basah. Mimpi basah ini jelas ya, nggak batal. Kalau mimpi basahnya di siang hari batal nggak? Siang hari Ramadan nggak. Kalau mimpi basahnya sebelum sahur, terus bangun-bangun jam 6, gimana? Puasanya sah nggak? Sah dengan syarat kalau malamnya apa? Niat. Kalau nggak niat berarti ya nggak sah ya. Tapi ini adalah posisi atau 4 kemungkinan inzal, keluarnya air mani dari seseorang. Ini udah jelas insya Allah. Kita lanjutkan syarahnya. Au ghayra muharramin ka ikhrajihi biyadi zaujatihi au jariyatihi, atau keluarnya air mani, mohon maaf, onani dengan tangan istrinya atau hamba sahayanya. Sekarang udah nggak ada hamba sahaya ya. Jadi hamba sahaya itu boleh antum berhubungan dengannya tanpa menikah. Tapi zaman sekarang udah nggak ada. Taib. Wahtaraza bimubasyaratin an khurujil mani bil ihtilam, dan dikecualikan keluar mani kalau mimpi basah, udah jelas umum nggak batal. Fala iftara bihi jazman, maka nggak batal secara pasti jazm. Itu yang ke pembatal yang ke-6, yaitu inzal, keluarnya air mani. Pembatal yang ke-7, ila akhiril asyrah, ke-7 dan ke-10. Ya, yang pertama pembatal-pembatal yang ke-7 sampai 10 ini adalah al-haid, darah haid, an-nifas, nifas, sama al-junun, apa junun? Majnun, gila, sama ar-riddah, murtad. Haid, nifas, gila, murtad. Haid, nifas, dan gila ini urusannya takdir, urusan samawiyah, udah dari langit. Tahu-tahu gila aja, tahu-tahu haid, nifas. Tapi kalau murtad, pilihan dia sendiri gitu ya. Taib. Famata tara'a syai'un minha fi athna'is shaum abtalahu. Dan kapanpun terjadi dari 4 hal ini, walaupun sesaat, maka batal puasanya. Misalnya seseorang gila cuman sedetik, mungkin nggak? Gila 3 detik, enggak 3 detik juga, 1 menit misalnya. Tapi pernah ada orang gila 1 menit. Gimana batas jarak gila itu seberapa ini yang paling sebentar? Misalnya 5 menit lah ya, 5 menit atau gila. Gila di sini berarti dia nggak sadar sekitarnya, misalnya tahu-tahu dia jungkir balik dan sebagainya macamnya, maka batal puasanya. Ini ada beberapa istitsna juga, pengecualian di mazhab Syafi'i, bahwa ta'thirul junun. Gimana kalau pingsan? Pingsan batal nggak puasanya? Nah, ini juga ada pembagian. Jadi untuk pingsan itu di antara 2 hal. Yang pertama, ini pingsan nih kita taruh di tengah ya. Pingsan, di sampingnya gila, di sampingnya tidur. Ini 3-tiganya hilang akalnya, artinya nggak sadar. Kalau gila, sesaat pun gimana puasanya, batal nggak? Sesaat batal. Kalau tidur full seharian, dari misalnya habis sahur, makan sahur, alhamdulillah udah sholat subuh, regut ampe zuhur, bangun sholat, regut lagi ampe asar, sholat lagi, regut lagi ampe. Atau bisa jadi nggak sholat tuh, langsung full ampe maghrib, sholatnya di jamak. Sah nggak puasanya? Puasanya tetap sah, tapi nggak dapat pahala. Puasanya tetap sah, tapi nggak dapat pahala. Ya rubba shaimin laisa lahu hadzun min siyamihi illal ju' wal 'atash. Kata Rasulullah SAW, banyak orang yang puasa tapi nggak dapat apa-apa. Dia yang dia dapatkan cuma ju' wal 'atash doang.
lapar dan haus doang, nggak dapat pahalanya. Ya seperti ini. Nah sekarang untuk yang pingsan. Nah pingsan ini antara kedua hal ini. Kalau yang pertama pingsan seluruh siang, maka batal. Kalau pingsan seluruh siang, seluruh siang, tapi sempat sadar sesaat, maka ini tidak batal, gitu. Ya pingsan semua siang, cuman sadar, misal pernah sadar, bangun 3 menit tidur lagi, pingsan lagi gitu, sampai adzan maghrib, maka puasanya nggak batal. Tapi kalau semuanya sesiang seharian pingsan, maka puasanya batal. Tapi itu perlu diperhatikan ya. Kesurupan itu berarti hilang akal juga kan? Mas, kira-kira menurut antum kesurupan yang paling cocok dari 3 hal ini mana? Kesurupan orangnya sadar nggak? Yang mana yang pas? Kalau orang kesurupan dia itu sadar, cuman nggak bisa ngendaliin dirinya. Dirinya dikendalikan. Cuman dia nggak sadar. Cuman dia sadar, dia tahu, dia ngelihat, cuman nggak bisa ngendaliin dirinya. Mana yang paling pas? Bisa dibilang pingsan ya. Jadi kalau misalnya, tapi di kesurupannya ini dia belum makan, belum minum. Tapi kalau dia makan minum ya jelas. Atau melakukan sesuatu yang membatalkan. Tapi wallahu a'lam, pingsan, kesurupan yang paling dekat ya, itu adalah ke gila. Karena akalnya itu sudah keganggu di situ. Walaupun orangnya sadar tapi akalnya diganggu. Karena orang yang pingsan masih bisa ngendaliin dirinya. Tapi kalau orang yang gila nggak bisa ngendaliin dirinya. Walaupun nggak sadar, sama seperti orang yang kesurupan, dia nggak bisa ngendaliin dirinya. Yang jadi muskilah ini ngendaliin dirinya apa enggak. Mafhum ya? Dan kemungkinan melakukan pembatal puasa dari 3 ini yang mana? Yang gila, karena gila nggak ada akalnya. Bisa jadi dia melakukan hal yang membatalkan puasa tapi dia tidak sadar. Kalau orang yang tidur pas bangun, makan sadar. Pingsan sadar, makan sadar. Gitu ya. Muskilahnya berarti kalau kesurupan masuk ke yang gila. Nah. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Sekarang kita masuk ke sunnah-sunnah puasa. Sunnah-sunnah puasa ini agak mung gitu ya. Gak apa-apa ya. Sunnah-sunnah puasa. Atau gak usah lah. Kedengeran ya suara Ana ya? Oh ada di samping. Sunnah-sunnah puasa di sini kalau sang penulis bilang ada 3. Cuma sebenarnya banyak ya. Cuman ini 3 ini disebut untuk mubtadiin, untuk pemula aja. Untuk pemula disebutkan 3, tapi sebenarnya banyak sunnah-sunnah puasa. Di sini kita baca syarahnya dulu. Ahaduha, sunnah-sunnah puasa yang pertama adalah ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka puasa. Fitr itu artinya berbuka puasa. Ya, kata Rasulullah SAW bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, namanya hadis apa ini? Hadis qudsi. Ya, dalam hadis qudsi, ahabbul abdi ilayya a'jaluhum fitran. Kata Allah Subhanahu wa taala, hamba yang paling aku cintai adalah mereka yang menyegerakan berbuka. Sedangkan menyegerakan berbuka ini kita baca dulu ya. Intahaqqaqa shaimu ghurubasy syamsi. Bisa dikatakan sunnah menyegerakan puasa dengan satu syarat. Yaitu apabila tenggelam matahari udah jelas. Tanpa keraguan. Oh udah tahu ini tenggelam, baru boleh buka puasa. Baru sunnah di situ. Nanti kita bahas insya Allah. Sedangkan berbuka puasa sunnahnya pakai apa? Ada 3 urutannya. Yang pertama pakai rutob. Yang kedua pakai tamer. Yang ketiga pakai air. Jadi kalau ada rutob dulu. Kalau tamer dulu. Kalau ada air. Kalau nggak ada baru pakai tamer. Kalau nggak ada lagi pakai air. Jadi 3 urutannya. Sudah bisa. Cek. Berarti 3 ya urutannya. Yang pertama apa tadi? Rutob. Apa rutob itu? Kurma basah ya. Kalau enggak tamer, kalau enggak air. Nah sekarang kita akan bahas tentang bahwa
Kapan tenggelamnya matahari ini disebut sunnah untuk menyegerakan berbuka puasa? Jadi ada 3 keadaan. Ini ghurubus syamsi. Ghurub itu apa? Tenggelam. Tenggelamnya matahari itu ada 3 keadaan. Yang pertama, atau dari sini aja. Yang pertama, kalau yakin. Yakin berarti sepakat apa? Sunnah sudah. Kalau antum yakin, oh berarti udah yakin nih. Ini udah tenggelam mataharinya, udah waktu berbuka. Yakin, sempurna, baru sunnah. Yang kedua, pakai ijtihad. Ijtihad itu apa kemarin? Ijtihad itu berpendapat. Jadi antum ada beberapa hal yang membuat antum berpendapat ini sudah tenggelam mataharinya. Antum yakin, oh ya ini kayaknya udah deh, walaupun tapi masih dhon, masih apa dhon itu? Masih pemikiran, masih prasangka, belum keyakinan. Maka ini gimana? Kalau ada ijtihad maka boleh. Bukan sunnah, hukumnya boleh, ya juz. Berarti kalau boleh buka, boleh tidak. Tapi kalau antum berijtihad, jadi kayaknya antum berijtihad udah yakin ini. Anak menurut kemungkinan ijtihad itu gini, ijtihad itu ada 2 kemungkinan. Yang satu udah ghurub, udah terbenam, yang satu belum. Kemungkinan ada 2. Tapi yang lebih kuat dari 2 kemungkinan ini adalah apa? Sudah tenggelam. Baru antum berijtihad, menurut anak ini yang sudah tenggelam. Jadi pakai dhon di situ, pakai prasangka. Maka hukumnya boleh, tapi bukan sunnah. Menyegerakan berbuka pada saat itu. Tapi ternyata ketika antum sudah buka, ternyata baru azan, baru ghurub. Gimana dong? Nggak sah puasanya. Antum harus qadha. Kalau misalnya ternyata kayak gitu, antum udah ijtihad nih, anak udah ijtihad, yakin ini udah ghurub, udah tenggelam matahari. Tahu-tahu menit ketiga ada si fulan datang, kok antum udah makan minum? Belum ghurub ini waktunya. Antum baru kelihatan, oh iya baru ghurub. Maka antum batal puasanya. Antum harus diqadha. Kalau misalnya, karena ada kaidah fikih yang berkata, la ibrata bidzanni idza tayaqqana khata'uhu. Prasangka itu enggak keanggap kalau ternyata ada keyakinan bahwa salah prasangka ini. Jadi antum pertamanya berprasangka, tahu-tahu datang keyakinan prasangka antum ini salah, nggak keanggap prasangkanya. Mafhum ya? Jadi harus diqadha puasanya. Kalau misalnya salah, berarti diqadha. Nah, posisi yang ketiga adalah ragu. Nah, ragu ini ada 2 kemungkinan. Udah ghurub atau belum, tapi nggak ada yang rojih, nggak ada yang lebih kuat. Dua-duanya sama. Maka boleh puasa? Buka? Nggak boleh. Kalau ragu, maka hukumnya haram untuk berbuka. Gitu ya, mafhum ya? Berdasarkan dengan jam, Kalau jam, oh iya, kalau situ berarti udah sepakat ya, udah kesepakatan dan itu udah dikasih tahu sama pemerintah. Berarti nggak apa-apa. Seperti kita misalnya udah waktu buka jam sekian, nggak apa-apa buka. Ini kalau misalnya ijtihad itu berarti kan yang nggak tahu waktu pasti. Kalau kita udah ngeliat jam ini udah waktu pasti, insya Allah gitu ya. Kalau Syafaqul Ahmad, kalian ada Syafaqul Ahmad terus buka sudah maghrib berarti kan? Kalau buka puasa itu ketika syafaqul ahmar atau ketika dhalam, ketika hilang, ketika gelap? Iya, jadi kalau harus sudah sempurna, hurufnya harus sudah sempurna baru berbuka puasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma atimmus shiyama ilal lail." Sempurnakan puasa sampai malam. Malam itu ketika gelap, gitu ya. Tapi kalau misalnya antum dari Indonesia safar ke Saudi, di Indonesia misalnya udah buka, tahu-tahu naik pesawat ngelihat matahari. Gimana tuh? Maka antum harus puasa. Karena ngelihat langsung. Gitu. Jadi kalau mau safar, antum kira-kira dulu waktunya ya. Biar nanti pas ngelihat, oh enggak ngelihat matahari. Gitu. Insya Allah gitu. Tep. Kita lanjutkan. Kalau masalah ternyata ada perbedaan kayak anak punya handphone tadi. Di handphone anaknya materi ini sama beda waktunya gitu tadi. Padahal di handphone nih Muslim Pro gitu tadi. Dikatakan di Muslim Pro ini kalau sekarang ini
jam 18 10 menit gitu. Tapi ternyata kalau lihat di sini nggak segitu, nggak. Itu khusus maghrib ada perhatiin tuh, tapi yang lain masuk di sini sama nih. Nah itu yang jadi patokan tuh yang mana tuh? Berarti di sini posisinya adalah ragu. Berarti kalau ragu, antum boleh tunggu dulu. Misalnya nggak boleh nyebut merek sebenarnya. Di aplikasi misalnya jam 8 misalnya adzan jam 8:05. Tapi di sini jam 8:07. Berarti gimana? Lebih ahsan antum bukanya 8:08 udah. Lewat 8 biar nggak ragu gitu. Tapi kalau misalnya dari dua hal ini yang lebih kuat mana? Misalnya ternyata di sini setelah diteliti ini agak salah. Di aplikasi ternyata ini menurut kesepakatan Kemenak misalnya. Berarti yang kita pakai di aplikasi. Gitu Mia. Meskipun di sekitar kita ini udah aja nih, tapi tadi patokannya kalau lihat aja di sekitar kita kayak yang ini nih tadi. Kalau lihat patokan di sekitar ini ada aja sana sini jauh di sini ada. Tapi kalau lihat di handphone ternyata belum aja nih udah. Iya. Maghrib. Betul. Nah, iya. Jadi patokannya itu bukan adzan ya. Patokannya adalah waktu. Gitu. Kalau misalnya kira-kira nih, menurut antum yang lebih kuat mana? Yang dikasih tahu sama Kemenak atau yang dikasih tahu sama beginian? Kemenak sudah. Berarti antum ambil yang itu. Karena patokan itu bukan adzan. Bahkan di kampung halaman ana buka puasanya bukan pakai adzan. Pakainya ngung. Itu sekota kedengeran ada di Masjid Agung ya, kedengeran sekota itu, di TV di mana ngung. Baru setelah ngung ini sekitar 3 menit, 4 menit, 5 menit baru adzan. Gimana itu? Nah, berarti yang jadi patokan adalah waktunya. Tsumma atimus siyama ilal lail, bukan tsumma atimus siyama ilal adzan. Gitu. Nah, insyaallah. Kita lanjutkan. Mana tadi sampai? Oh ya tadi sunnah untuk menyegerakan berbuka puasa, kecuali kalau misalnya dalam keraguan maka jangan buka dulu, nunggu dulu beberapa menit. Lalu yang kedua, sunnah puasa yang kedua adalah mengakhirkan sahur. Tapi ini untuk yang berbuka puasa, untuk yang sahur mengakhirkan sahur, itu yang banyak muskilah adalah yang terjadi di kalangan orang-orang Indonesia, kita di sekitar kita ya. Banyak orang-orang yang bilang bahwa enggak, kalau adzan boleh makan dulu sampai hayya 'alas shalah. Enggak, kalau adzan, kalau ada makanan habisin dulu makanan mubazir nanti. Yang sahih yang roji adalah yang ada di ayat Al-Qur'anul Karim. Apa ayatnya? Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Muadzin insyaallah taala, kalau makanya di antara sunnahnya muadzin itu harus amanah. Kalau muadzin adzan berarti ini udah waktu adzan, sudah waktu fajar, maka antum enggak boleh makan, enggak boleh minum. Ya. Ada hadis tersebar. Anak pertama kali dengar hadis ini dari khutbah Jumat. Bukan di masjid umum, di masjid kita istilahnya gitu. Bagaimana bunyi hadisnya? Kalau misalnya sudah ada makanan tersedia, lalu adzan maka habiskan. Mau sampai jam 6, mau sampai jam 7, habisin. Anak kaget dengarnya, enak sekali. Akhirnya yang dengar ini kebanyakan para santri. Akhirnya sahur malamnya, anak mau beli bebek Madura, beli nasi goreng, mana dibeli banyak-banyak disediain. Ternyata santrinya bangunnya telat, bangun 10 menit sebelum adzan. Ya udah, cuek aja adzan, yang penting habis daripada mubazir. Dan ini yang tersebar dan hadisnya bukan dhaif, mungkar, nggak bisa dipakai. Jadi adzan sudah berhenti, kecuali kalau udah kekunyah ya, udah di mulut, telan aja. Mafhum insyaallah ya. Jadi itu muskilah. Jadi patokan itu adalah walaupun misalnya muadzinnya agak telat, alhamdulillah sekarang teknologi itu bikin kita bisa tahu ya. Kalau misalnya di handphone kita misalnya udah waktu ya sudah ikutin handphone. Tapi bisa jadi handphone ini juga salah karena aplikasinya belum diupdate. Biasanya kalau aplikasi belum diupdate telat. Bener itu. Anak lihat belum diupdate, pas diupdate bener. Makanya untuk aplikasi jam sholat nanti terutama Ramadan ya harus diupdate terus. Standby kuotanya ya. Insyaallah. Kalau waktunya berbeda-beda agaknya. Saut-sautan tapi agak lambat, ada yang ini. Dapat patokannya yang mana? Jamnya yang salah sih ya. Jamnya apa? Adzannya beda-beda terus jamnya beda ya, muskilah ya.
Kita gimana tuh bingung, apalagi pas Ramadan. Kita ambil jalan yang paling gampang aja. Kita cari mana waktu yang pas di internet lah ya. Menurut Kemenak antum cari, Kemenak buka puasa jam berapa gitu. Ya boleh. Ya alhamdulillah, kalau misalnya kita tahu oh Masjid Al-Hikmah alhamdulillah muadzinnya amanah, udah sesuai. Karena memang ada muadzin yang kayak gitu, terutama bulan puasa udah kenyang duluan baru adzan dia. Udah makan sepiring 2 piring baru Allahu Akbar gitu. Muskilah ya kan. Tab itu ya. Takhirus sahur. Jadi kalau sudah waktu adzan subuh nggak boleh makan. Walaupun udah tersedia, walaupun minumnya kalau misalnya sediain minumnya sejerigen gimana harus dihabisin? Enggak. Kalau misalnya ada hadis itu benar, maka nggak ada batasan dong. Nggak ada batasan mau sampai kapan. Gitu. Dan itu yang tersebar itu hadis dhaif. Pas kita ngeliat teman kita, akhi antum udah adzan, tenang, anak tahu hadisnya tenang. Kalau ada makanan makan dulu habis ya, tenang. Hadis dhaif itu nggak bisa dipakai, kasih tahu ya. Nah, ini sebenarnya banyak ya sunnah-sunnah ini anak sudah tulis beberapa. Di antaranya yang paling jadi ikon di bulan Ramadan adalah memperbanyak membaca Al-Qur'an. Memperbanyak membaca Al-Qur'an karena Al-Qur'an dengan puasa ini biasa disebutkan dalam dalil, dalam nas itu bersamaan. Ya, dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda Al-Qur'an was-siyam yashfa'ani yaumal qiyamah, bahwa Al-Qur'an dan puasa itu akan menjadi syafaat penolong. Al-Qur'an berkata, "Ya Rabbi mana'tuhun nauma bil-lail fasyafi'ni fi." Wahai Allah, aku telah melarang, bukan melarang maksudnya menghalangi tidurnya di malam hari, kata Al-Qur'an. Maka jadikanlah aku syafaat untuknya. Lalu berkata puasa, "Ya Rabbi mana'tuhu al-akl wa ta'am fin nahar fasyafi'ni fi." Ya Allah, aku melarangnya dari makan dan minum pada siang hari, jadikan aku syafaat untuknya. Maka jadi syafaat puasa dan membaca Al-Qur'an ini. Cuman yang jadi muskilah, ini yang biasa nih ya. Banyak di antara kita yang nggak tahu mana yang prioritas. Yang prioritas. Menurut antum, kebiasaan para salaf ketika di bulan Ramadan itu khatam Al-Qur'an atau tadabbur Al-Qur'an? Para salaf, antum sering dengar para salaf gimana kalau di bulan Ramadan? Khatam Al-Qur'an atau tadabbur? Yang mana Abdullah yang paling banyak? Khatam ya. Nah, gimana dong? Mana yang lebih afdol di bulan Ramadan, khatam Al-Qur'an atau tadabbur? Jawabannya adalah tadabbur. Kenapa para salaf khatam Al-Qur'an? Karena mereka udah tahu tadabbur Al-Qur'an. Di selain bulan Ramadan mereka mentadabburi Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an. Kita aja mungkin Allahus Somad, apa artinya Allah? Jangan ditunjuk nanti kalau ketahuan nggak tahu ya. Allahus Somad apa? Nggak tahu. Al-Falaq apa artinya? Nggak tahu. Maka nggak apa-apa antum khatam Al-Qur'an, cuman jangan lupa tadabburnya. Jadi khatam tafadhol, cuman tadabburnya juga. Jadi ditentukan waktunya, dijadwalkan. Terutama bacaan-bacaan yang jadi rutinitas kita. Misalnya setiap malam Jumat kita biasa baca Al-Kahfi, harus lanjut di bulan Ramadan. Misalnya setiap hari kita membaca surat Al-Mulk, harus lanjut. Gitu ya, insyaallah. Udah adzan belum? Sudah, tafadhol adzan dulu, nanti kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan. Tadi kita bahas tentang bagaimana fikih prioritas di bulan Ramadan. Antum tahu hadisnya dalam hadis qudsi bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu." Aku tidak menyukai hambaku, atau tidak ada yang lebih aku menyukai daripada hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang aku wajibkan, kata Allah. Jadi yang paling dicintai Allah itu yang apa? Yang wajib dulu, bukan yang sunnah dulu. Baru di hadis lanjutan hadisnya, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Hambaku selalu mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah-sunnah sampai aku mencintainya. Tapi yang prioritas yang mana dulu? Yang wajib dulu. Nah, ini yang terjadi nanti pas waktu bulan Ramadan, biasanya kayak gitu. Orang baru datang ke masjid pas taraweh, tapi pas sholat isyanya di mana? Di rumah. Dia nggak tahu mana yang prioritas. Berarti yang prioritas adalah sholat wajib dulu. Yang prioritas adalah yang antum rutin baca dulu. Yang prioritas adalah ketika antum sholat di masjid dulu. Jadi muskilah kalau misalnya antum sholatnya belang betong tapi rajin baca Qur'annya.
berarti dia ada yang salah dari fikih aulawiyatnya, prioritasnya. Jadi yang harus pertama kali antum titik beratkan adalah yang mana? Yang fardu dulu, baru setelah itu yang sunnah dan sebagainya macamnya. Itu ya tentang membaca Quran. Terus juga apalagi yang sunnah di bulan Ramadan? Memberi makan orang, memberi buka puasa orang yang berpuasa. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, barang siapa man fattara sha'iman falahu ka ajri mithlihi, maka dia seperti orang yang berpuasa pahalanya, min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'un. Jadi antum memberikan buka puasa kepada seseorang, pahala orang yang puasa ini sama kepada antum tanpa mengurangi pahala orang ini. Sedangkan memberi makan orang yang puasa ini batas minimalnya berapa? Ngasih makan apa? Kata para ulama cuman kurma sama air itu udah batas minimal, udah cukup. Tapi yang mau lebih afdol, seperti ngasih makan malam itu lebih afdol. Apalagi ada buahnya, itu lebih zen. Itu tentang di antara sunnah-sunnah puasa. Lalu yang kedua tadi mengakhirkan sahur. Nah, ini kalau di sini takhirus suhur. Apa bedanya suhur sama sahur? Kalau suhur itu adalah perilakunya, perbuatannya. Tapi kalau sahur adalah makanannya. Berarti mengakhirkan suhur apa sahur? Suhur, mengakhirkan perbuatan makan sahur, bukan mengakhirkan makanannya, gitu. Yang ketiga, tarkul hujri, meninggalkan bicara yang kotor. Ini sebenarnya hukum asalnya. Hukum asalnya jelas nggak boleh. Mau nggak puasa juga nggak boleh bicara kotor ya. Tapi di sini kata sang penulis bilangnya sunnah. Meninggalkan kata kotor di antara sunnah-sunnah puasa. Gimana dong? Padahal hukumnya apa? Wajib apa gimana meninggalkan kata kotor? Hukumnya wajib, hukum asalnya. Nah, ini ada dua. Berarti ini nggak ada kontradiksi antara dua hal ini. Jadi hukum asalnya meninggalkan perkataan kotor itu wajib, nggak boleh ngomong kata kotor. Tapi kalau di bulan Ramadan ada tambahannya, sunnah. Jadi kalau antum meninggalkan kata kotor di bulan Ramadan, dapat pahala wajib, dapat pahala sunnahnya juga. Mafhum ya? Jadi nggak ada kontradiksi di sini. Seperti contohnya, sholat duha harus wudu, sholat duha juga harus menghadap kiblat. Gitu, dua hal yang berbeda. Fayasunus shaim lisanahu 'anil kadhibi wal ghibah. Maka seorang yang puasa itu menjaga lisannya dari berbohong dan ghibah. Karena dua hal ini adalah yang paling banyak membatalkan pahala puasa. Bukan puasanya yang batal, tapi apa? Pahala puasanya. Terlebih lagi dua hal ini yang paling banyak kita nggak sadari. Makanya di antara para sahabat kalau masuk bulan Ramadan dia banyak-banyak di masjid. Takutnya nggak sadar dia ghibah orang, nggak sadar dia berbohong. Gitu. Kasyatmi, syatem itu artinya menghina, mengejek, mengolok-ngolok, itu juga sama, dosa-dosa lisan juga. Ya, kata Rasulullah SAW, laisal mu'min bitta'an, bukan orang mukmin yang suka menusuk, mencaci dengan lisannya. Walala'an, bukan juga orang mukmin yang suka melaknat. Dan ini banyak di kalangan anak muda. Mereka nggak tahu apa itu arti laknat, cuma laknat nih, laknat. Banyak anak-anak muda sekarang bilang kayak gitu. Dan muskilah. Yang namanya laknat itu mendoakan antum mendoakan seseorang jauh dari rahmat Allah yang sangat luas. Antum doain jauh dari rahmat Allah. Kecuali kalau ada dalil yang sharih baru antum nggak apa-apa. Oh dia termasuk kepada kategori orang yang terlaknat karena masuk kepada dalil yang sharih yang tegas. Tapi nggak boleh sembarangan ngomong laknat. Laisa mu'min bitta'an walal la'an walal fahish, berkata kotor, walal badhi, berkata kasar. Sama intinya ngomong kotor gitu lah. Nggak boleh. Wa in syatamahu ahadun, kalau dia diejek sekarang, diejek sama orang lain, maka sunnahnya ngomong apa? Inni shaimun, saya puasa 3 kali. Tapi di sini ada 2 pendapat nih. Ngomongnya di dalam hati, ada juga yang bilang ngomongnya dengan lisan. Kalau disebut sama Imam An-Nawawi dari lisan. Tapi kalau Imam Ar-Rafi'i dari hati. Maka gimana? Antum pilih mana kira-kira? Dari lisan apa dari hati? Gunanya apa sih ngomong ini shaim? Ini shaim kan artinya aku puasa. Gunanya buat apa? Untuk menyadarkan orang yang bicara sama kita. Betul, tapi sebelumnya untuk menyadarkan kita dulu. Biar kita menahan diri. Takutnya ketika orang ngejek, loh kita juga balas ngejek. Sama aja berarti.
Jadi hukum asal awalnya untuk memotivasi diri kita, kan biasanya kalau kita motivasi, saya bisa gitu kan. Nah, ini shaim juga kayak gitu. Nah, kita bisa menjamak dua pendapat ini, kita gabungkan. Yang pertama, kalau antum takut riya, baru dalam hati. Kapan antum takut riya? Kalau di puasa-puasa yang nggak semua orang puasa. Contohnya antum lagi puasa Senin Kemis, ya udah pakai ini shaim dalam hati. Tapi kalau puasa Ramadan semua orang kan puasa toh. Nah, ini shaim, nggak apa-apa, disebutkan, diperdengarkan ke orang itu. Buat motivasi kita biar orang itu juga tahu kalau kita puasa. Karena insya Allah antum nggak riya, semua orang juga puasa kok insya Allah. Kayak begitu. Mana mau lanjut? Ini masih banyak ya, kita baru ketemu 2 pertemuan, kebanyakan bercandanya gitu tadi. Ini ada puasa-puasa yang diharamkan, nggak apa-apa, sedikit lagi. Puasa-puasa yang diharamkan ada 5 hari. 5 hari, di 5 hari ini antum nggak boleh puasa. Yang pertama adalah hari Id. 2 Id ya, Idul Adha dan Idul Fitri, maka antum nggak boleh puasa. Dan kalau puasa walaupun dengan niat taqarrub, misalnya antum puasanya puasa nadar, puasa kafarah, atau puasa qadha, tapi di Idul Fitri dan Idul Adha boleh nggak? Nggak boleh, nggak sah. Karena taqarrub dengan sesuatu yang haram ya nggak boleh. Udah jelas waktunya haram. Dan juga ayyamut tasyriq. Apa ayyamut tasyriq? Tasyriq itu bulan haji itu bulan apa namanya? Dzulhijjah. Kalau tanggal 9 Dzulhijjah namanya hari Arafah. Puasa kan? Puasa Arafah. Kalau tanggal 10 Idul Adha, lebaran, atau disebut dengan Yaumun Nahr, sembelih. Kan Idul Adha kita nyembelih toh. Pas waktu 11, 12, 13 namanya ayyamut tasyriq. Hari untuk makan dan minum, jangan puasa di situ. Baik. Atau ada ini. Wa yukrahu tahriman, di sini juga dijelaskan makruh secara haram. Jadi perhatikan bahwa di mazhab Syafi'i makruh itu ada 2. Makruh tahrim, makruh yang haram, dan makruh tanzih, makruh yang makruh gitu. Jadi kalau makruh yang makruh, antum kerjakan dapat dosa nggak? Nggak. Tapi kalau ditinggalkan dapat pahala. Tapi kalau makruh yang tahrim hukumnya sama kayak haram, nggak boleh dikerjakan. Nah di mazhab Syafi'i ini juga makruh tahriman. Kenapa disebut makruh? Nah kita lihat. Ada hari yang makruh tapi tahrim secara haram, yaitu puasa di yaumis syak. Apa yaumus syak? Kita bahas yaumus syak aja ya terakhir insyaallah. Yaumus syak itu adalah 30 Sya'ban. Ini kan bulan Sya'ban sekarang tuh. Nanti tanggal 30 Sya'ban tapi nggak kelihatan hilalnya. Maka disebut hari syak. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasa kalau ngelihat apa? Hilal. Buka lebaran kalau ngelihat hilal. Fa in humma alaikum, kalau ketutupan, nggak kelihatan, fa'atimul iddah atau fa'akmilul iddah 30, maka jadikan bulan Sya'bannya berapa? 30. Pertanyaannya, kalau hilalnya ketutupan, hilalnya tuh ada apa enggak? Ada, cuman nggak kelihatan. Ghumma alaikum. Ghumma itu ghamam, mendung, ketutupan awan. Nah di sini sebagai dalil bahwa yang rajih adalah ru'yatul hilal, bukan hisab. Karena hisab itu ada, yang dianggap ada, walaupun ketutupan tapi ada dianggap. Itu pakai hisab. Pembahasannya panjang. Hisab itu ada 5. Hisab sendiri kebagi 5. Antum bacanya ada ilmu astronominya segala macam, pusing. Tapi yang rajih ya udah ikut pemerintah aja, udah gampang. Pemerintah bilang A ya sudah, hari ini buka lebaran sudah ikut pemerintah aja, biar nggak ribet. Dari hadisnya juga rajih. Itu yaumus syak. Jadi kalau tanggal 30 ini syaratnya kata sang penulis, idza lam yural hilal, syaratnya yaumus syak itu adalah ketika nggak kelihatan hilalnya. Wal jawu sahu, akan tetapi jawu, cuacanya itu terang. Hukum asalnya cuacanya biasa-biasa aja tapi nggak kelihatan hilal. Wa yahdutsu wa yatahaddatsun nas bi ru'yatihi. Tapi para manusia pada ngomongin, pada ngelihat hilal, pada tentang ngomong hilal gitu. Lalu walam ya'lam adlun ra'ahu, dan gak ada satupun orang yang adil yang melihatnya. Ini syaratnya. Anak ulang lagi. Yang pertama syaratnya bahwa disebut yaumus syak itu adalah ketika gak kelihatan hilal. Lalu jawunya, cuacanya biasa-biasa aja.
Lalu yang ketiga, para manusia pada ngomongin hilal. Jadi kalau manusia nggak ngomongin, berarti nggak dapat nih. Nggak dapat 30-nya. Lalu yang keempat, nggak ada satupun orang adil yang melihat hilal. Kalau ada satu orang yang adil, yang amanah ngelihat hilal, maka gimana? Maka besoknya lebaran. Mafhum insyaallah ya. Ini syaratnya. Itu aja. Itu yaumus syak. Jadi hari syak itu nggak boleh puasa antum. Haram untuk puasa kecuali. Nah, di sini sebabnya kenapa di mazhab Syafi'i disebut makruh tahrim. Karena apa? Karena ada pengecualiannya. Jadi haramnya itu nggak mutlak. Siapa yang dikecualikan boleh puasa di yaumus syak? Orang yang sebelumnya telah puasa. Atau orang yang sering berpuasa, rutin puasa. Boleh di yaumus syak. Atau orang yang punya utang puasa atau kafarah atau nadar puasa. Mafhum ya? Boleh di yaumus syak itu aja. Sisanya nggak boleh. Lalu ada tambahan juga di sini nggak ada. Di mazhab Syafi'i. Terakhir lah ya. Dilarang juga puasa di 15 kedua bulan Sya'ban. Sekarang udah masuk ke tanggal berapa? 16 kan? Sya'ban kan? Berarti 16 ke sananya udah bulan kedua Sya'ban. 15 kedua Sya'ban. Di mazhab Syafi'i ini haram untuk berpuasa di dalamnya. Kecuali orang yang rutin, orang yang qadha, orang kafarah dan nazar seperti tadi yaumus syak. Mafhum insyaallah. Jadi kalau misalnya antum jarang puasa Senin Kemis, tahu-tahu mulai di bulan Sya'ban sekarang, maka ini haram. Dan ini juga banyak sekali di ulama-ulama Hambali di zaman-zaman sekarang banyak para ulama banyak yang mendukung perkataan ini. Makanya lebih ihtiyat ya, hati-hati, lebih baik nggak usah. Karena banyak para ulama yang mutaakhirin yang zaman sekarang juga banyak video-videonya atau melihat fatwa-fatwa mereka bilang lebih ahsan jangan. Gitu karena hadisnya juga banyak. Fa'idzan tasofa Sya'ban fala tasumu. Kalau misalnya ada setengah Sya'ban maka jangan puasa dan banyak riwayatnya. Walaupun ada yang bilang ini sahih, hasan dan sebagainya, ada yang bilang dhaif, tapi intinya lebih afdol jangan memperbanyak selain itu aja. Ibadahnya bebas apapun itu. Tapi para ulama ada yang berpendapat bahwa justru Rasulullah memperbanyak di bulan Sya'ban ini berpuasa. Jadi dua-duanya kuat. Nah, mana yang kita ambil? Yang kita ambil adalah yang rojih, yang paling kuat, yaitu Rasulullah paling banyak puasa di bulan Sya'ban. Karena dalil yang tadi yang bilang bahwa di mazhab Syafi'i tadi setengah Sya'ban itu puasa itu menyelisihi dalil yang lebih kuat. Karena ada dalil yang lebih kuat, kita ambil yang dalil yang lebih kuat. Tapi tafadhol antum pilih yang mana? Kalau misalnya anak mazhab Syafi'i, Ustaz, anak nggak mau puasa ya udah silahkan. Insyaallah, tafadhol. Ada yang mau ditanyakan? 1, 2, 3. So masjid itu sebaiknya habis Id Syawal langsung 7 hari atau 6 hari atau tunggu dulu bentar? Saumus syak. Puasa 6. Oh, puasa Syawal, ya. Mana yang lebih afdol disegerakan apa diakhirkan gitu ya? Iya. Taib. Yang lebih afdol, wallahu taala alam, yang lebih afdol adalah disegerakan. Disegerakan. Kalau misalnya kita punya utang, mana dulu? Bebas, boleh dua-duanya. Boleh dua-duanya. Mau utang dulu atau mau puasa 6 hari Syawal dulu. Cuman nggak boleh digabung ya. Nggak boleh digabung. Yang wajib puasa yang wajib nggak boleh digabung dengan puasa yang sunnah niatnya. Cuman yang lebih afdol adalah yang disegerakan. Sebenarnya dalilnya banyak. Cuman dari keumuman hadis bahwa yang namanya kebaikan itu harus disegerakan. Ya karena nggak ada hadis yang menunjukkan bahwa antum harus diakhirkan. Jadi kita ambil hukum asalnya. Hukum asalnya ibadah harus digerakan apa diakhirkan? Disegerakan gitu. Karena sempat baca di antara pendapat yang paling banyak bilang disegerakan adalah mazhab Hambali. Antum bisa baca insyaallah, masyhur insyaallah. Ya. Nah, ilmu astronomi gitu ya. Iya. Betul. Ana juga udah lama sering baca itu ya. Ana bahkan yang ngomong para ilmuwan bilang bahwa wah di Indonesia ini waktu sholatnya aja nggak pas. Yang Ana bingung terus kapan kita sholatnya kalau gitu? Berarti selama ini kita sholat di luar waktu dong.
Tapi ya sudahlah, Ana juga sama seperti antum yang terkena syubhat itu. Gimana waktu Indonesia ini waktunya nggak ada yang benar nih. Gimana kita puasa nggak sah, sholat nggak sah? Ya sudah kita ikutin yang jumhur insya Allah. Karena keumuman hadis ya kata Rasulullah SAW, lan tajtami'a ummati 'ala dhalalah. Bahwa umatku nggak mungkin berijma dalam kesesatan. Kalau di negeri Indonesia, satu negeri semuanya ikutin jadwal di Indonesia, udah. Gitu. Khair insya Allah ya. Seandainya misalnya benar, berarti satu Indonesia nggak sah puasanya. Sholatnya nggak sah, kan serem kan. Nah, insya Allah. Ada lagi? Disuntik. Suntik tadi juga ada masuk ke jauh apa enggak. Kalau nyuntiknya masuk ke jauh, bisa dimeroja di video sebelumnya, gitu aja. Gampang ya, karena ada di YouTube. Jauh itu apa aja. Kalau suntiknya masuk ke jauh, maka batal. Kalau enggak, maka enggak. Gitu. Kalau diambil darah gimana ya sabab? Jamaah kok sabab? Gimana? Diambil darah batal atau tidak? Iya. Gimana? Yang batal itu adalah memasukkan kepada jauh. Kalau diambil nggak batal. Gitu ya. Kecuali kalau pas ada infus ya kan? Itu. Atau kecuali kalau menyebabkan mudarat, diambil darah langsung lemes, klepar gitu kan. Ada orang yang darah rendah, jangan. Antum harus tahu diri antum kekuatannya gitu. Yang roji seperti itu. Terus juga kemarin kita bahas bahwa yang membatalkan itu adalah ainun yadkhulu fil jauf, sesuatu yang masuk ke jauh. Dan kata sesuatu ini keluar darinya adalah sesuatu yang selain ain, selain fisik. Contoh seperti rasa. Kalau misalnya perempuan ada hina, apa hina itu? Apa bahasa Indonesia hina? Pacar ya, yang yang warna-warni, ada yang dipakai di kulit kerasa di sini. Nah, gimana batal nggak puasanya? Enggak, karena itu bukan ainun, bukan sesuatu, bukan yang bisa dipegang gitu ya. Sekecil apapun ain masuk ke mulut kayak masuk ke hidung, tapi masuk ke jauh, nah itu baru batal. Tapi kalau yang enggak ain enggak, gitu. Baik. Fadhol, ada lagi? Tetes mata nggak apa-apa, tetes telinga nggak apa-apa. Ada juga tetes mata yang kerasa di sini. Batal nggak? Nggak, karena bukan ain, tapi apa? Athar, pengaruhnya aja, rasanya aja, gitu. Kalau perempuan sholat tarawih tadi, perempuan kan sholat yang bagus di rumah ya. Pertanyaannya kalau sholat tarawih buat perempuan, bagusnya di rumah atau di masjid? Sholat tarawih untuk perempuan lebih afdol di rumah tetap. Cuman boleh di masjid boleh, cuman lebih afdol tetap di rumah, gitu. Tapi kalau misalnya nggak bisa berjamaah gimana? Sendiri? Nggak apa-apa. Hukum sholat tarawih berjamaah hukumnya sunnah. Hukum berjamaahnya adalah sunnah. Makanya Rasulullah SAW sholat tarawih berjamaah berapa kali? 3 kali. Sampai para sahabat pada ngantri itu. Kalau Rasulullah nggak keluar sholat tarawih. Pas ditanya kenapa nggak tarawih? Takut diwajibkan. Nah, berabe kalau sholat tarawih diwajibkan antum. Wajib harus. Misalnya antum mules, harus dikodok tarawihnya. Gitu. Udah nggak ditanya lagi. Insya Allah kita lanjut lah ya. Pertemuan selanjutnya sebisa mungkin kita abisin bab puasa insya Allah. Biar nanti kita ibadah dengan tenang insya Allah ya. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.